Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya, boleh bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian, mari kita sembah Dia, dan kita mau menerima kembali pengajaran apa yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yang terjadi di dalam hidupku, ini adalah suatu perintah Bapak Ibu. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus tetap mengucap syukur dan kita mengatakan hanya Tuhan Yesus yang baik untukku dan di dalam hidupku. Amin. Yang terjadi, lalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Kita menyembah Dia dengan hati yang tulus. Kita menyembah Dia dengan hati yang penuh cinta dan rindu. Sungguh Bapa, kami tidak pernah bisa membalas kasih. Kami hanya bisa menyembah Engkau dengan hati kami yang penuh kerinduan kepadamu ya Bapa. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa, kerinduan saya kepadamu Tuhan. Selalu ku berkata bahwa Engkau yang paling baik. Amin, amin, amin. Dalam segala hal yang terjadi, amin, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin, amin. Sembah Kau, amin, haleluya. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah Engkau, katakan bersama-sama. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, amin. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia. Bapa, inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Kami rindu senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Inilah kerinduan kami Bapa, untuk selalu tetap menyenangkan hati-Mu.
lewat perkara-perkara besar yang terjadi dalam hidup kami, Bapa. Kami senantiasa dan selalu bersyukur, Bapa, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajarilah kami terus melalui kebenaran firman-Mu. Pengajaran yang istimewa setiap hari boleh kami terima dari Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dikuduskanlah kiranya Bapa semua hati dan pikiran anak-anak-Mu yang bersama dengan Engkau dan hamba-Mu ini untuk menikmati renungan harian ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut Tuhan pengajaran yang baru lagi dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan dan juga saya kasihi. Kita kembali belajar ya di dalam renungan harian ini dan dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Di sini saya tetap di dalam 1 Raja-Raja, tetapi ke ayat yang ke-13 sampai ayat 22. Kita baca dulu yuk ayatnya sebelum kita mengupasnya. Di ayat yang ke-13, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 230 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Peperangan terus ya. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Perintahnya itu di sini ya. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Jadi diberitahukannya jangan main-main, di sini tidak akan pernah tinggal diam, tetapi dia akan berperang terus, yaitu melalui Ben-Hadad dan Raja Ben-Hadad ini akan terus berperang. Ben-Hadad ya, terus dia akan berperang dengan Ahab dan terus dilanjut sampai kepada keluarga besarnya, rakyatnya. Tetapi mereka masing-masing membawa orang-orang, yaitu kepala-kepala daerah, dan 232 orang banyaknya. Jadi nggak main-main, bukan 1, 2 atau 5, tetapi ratusan orang. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Ya, karena tanpa mereka pikir untuk mengambil sesuatu keputusan, kalau orang Jawa bilang sembrono ya, jadi dia tidak berhikmat bagaimana. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, mintalah hikmat
Dan kalau ada orang-orang yang membutuhkan hikmat, hendaklah engkau membantu untuk memintakan hikmat kepada Bapa. Ya, supaya tidak seperti di ayat-ayat yang sudah kita baca ini, di raja-raja ini. Dan akhirnya apa yang terjadi di ayat yang ke 22 di sini dikatakan, lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Jadi pertimbangkanlah apa yang harus diperbuat. Itu harus kita pertimbangkan sebagai anak-anak Tuhan. Ini nabi yang berkata ya, nabi yang berkata. Kalau zaman sekarang hamba-hamba Tuhan mungkin ya, yang berkata, yang mau dimintai doa dengan hamba-hamba Tuhan yang berkarunia ya, otomatis yang benar-benar berkarunia, yang nubuat, bukan lubuat ya, yang nubuatan itu benar-benar dia mengatakan sesuatu dan kita harus mempercayai akan hal itu. Di ayat yang ke-22 bisa dilingkari, lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Jadi enggak sembrono, enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba, enggak berantakan gitu loh, maksudnya itu ya. Maka dari itu di sini saya beri judul, pertimbangkanlah apa yang harus saudara perbuat, yang harus diperbuat oleh kita semuanya. Kita perhatikan kata nabi di hadapan Raja Israel yang dituliskan dalam ayat 22. Baiklah, katakan, kuatkanlah hatimu dan pertimbangkanlah. Itu benar-benar mari kita imani dan kita simpan ya di hati kita sebagai satu pengajaran. Karena apa? Karena ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, marilah kita pertimbangkan terlebih dahulu apa maksudnya. Jadi kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa, boleh enggak saya untuk ke sana, boleh enggak saya berbuat ini, keputusan ini yang saya ambil benar atau enggak, dan yang lain sebagainya. Jadi tidak gerusah-gerusu, kalau orang Jawa bilang gerusah-gerusu ya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mempertimbangkannya. Bu, enggak bisa Bu, bagaimana kita mempertimbangkannya, karena itu sudah sangat emergensi. Kalau Tuhan bilang enggak usah dilawan, enggak usah dilawan. Kalau Tuhan bilang lawan dia, aku besertamu, nah kita lawan. Buka itu, lakukan. Jangan begini, nah kita lakukan. Tapi yang benar-benar kita berhikmat dari Tuhan. Bagaimana Bu caranya untuk berhikmat? Bagaimana Bu caranya untuk mempertimbangkannya? Ada 4 hal. Yang satu, berdoa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Amin. Banyak loh orang-orang yang seperti ini di dalam pelayanan kami. Begitu banyak sebelum mereka melakukan apa saja, mereka pasti minta doa terlebih dahulu, doa bersama-sama. Dan nanti ketika kita berdoa itu apa yang Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan sampaikan oke, jalan. Kalau Tuhan bilang pending dulu, pending. Kalau Tuhan mau begini, itu yang saya sampaikan. Apa yang saya dengar, itu yang saya sampaikan kepada mereka. Dan semuanya luar biasa. Tuhan selalu turut bekerja buat anak-anaknya yang mengandalkan Dia. Amin. Mau percaya atau tidak percaya, itu adalah suatu kenyataan dalam pelayanan kami ya di Jehovah Rapha Ministry ini. Hal yang kedua, andalkan hikmat Tuhan dalam setiap tindakan. Jangan hanya mengandalkan pengalaman saja, pengalaman saudara. Aku sudah pengalaman kok berpuluh-puluh tahun demikian. Ingat bahwa segala sesuatu boleh terjadi itu bukan karena kehendak dan kuat gagah saudara, tetapi karena Tuhan mau. Kalau Tuhan gak mau, semuanya bisa batal, semuanya bisa gagal. Saya mau katakan bahwa pengalaman itu bagus. Pengalaman juga adalah bagian dari guru dalam kehidupan saudara. Tetapi sangat perlu kita mengandalkan hikmat Tuhan. Orang pintar bisa gagal. Amin. Orang-orang hebat bisa jatuh. Orang-orang berpengalaman bisa dipermalukan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan hikmat Tuhan selalu melihat campur tangan Allah dalam kehidupannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di hal yang ketiga, selalu menyelaraskan diri
tindakan dan perbuatan kita dengan firman Tuhan. Kita selalu mengikuti teladan-teladan dari firman ini, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bukan kelahiran Yesus kita ada di dalam perjanjian baru, kita ada di dalam zaman anugerah, tidak menghapus Taurat, tetapi hukum Taurat digenapi menjadi hukum kasih. Amin. Dan kita belajar ada di sana. Segala sesuatu yang hendak kita jalankan dan lakukan dalam hidup ini selaras dahulu dengan firman Tuhan. Benarkah seturut firman Tuhan? Benarkah sesuai dengan kehendak Tuhan? Sekalipun kelihatannya untungnya besar, tetapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus tegas untuk berkata tidak. Kata tidak ini memang kedengarannya mudah, tetapi di saat-saat tertentu sulit sekali untuk mengucapkannya. Tetapi kalau hidup kita selaras dengan firman Tuhan, pasti berarti berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita berani untuk menekankan, aku nggak mau, aku nggak bisa untuk mengikuti you dengan pekerjaan yang seperti ini. Aku tidak bisa untuk mengikuti pelayanannya you seperti ini. Itu nggak selaras dengan aku, dan aku tidak setuju sama sekali. Kita harus berani mengatakan tidak, aku nggak mau, nggak, udah cukup, aku nggak mau. Kita harus berani. Kalau saudara tidak berani, saudara akan terus tinggal di dalam kelemahan. Hal yang keempat, adakah menjadi berkat buat orang lain? Ya, ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertimbangkanlah segala sesuatu yang akan engkau perbuat supaya engkau menjadi berkat. Adakah menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi kerugian bagi orang lain, ataukah menjadi keterpurukan bagi orang lain? Nah, itu pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita bersuka cita, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itu tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, pertimbangkanlah. Apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah menjadi berkat bagi orang lain? Atau apakah merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan? Dengan demikian hidup saudara pasti berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan cuma mau hidup saudara itu berkenan di hadapannya. Maka dari itu hal yang keempat ini, adakah menjadi berkat buat orang lain? Ini penting sekali. Sebelum kita berkata-kata, sebelum bertindak, pikirkanlah apakah perkataan kita akan menjadi berkat buat orang lain atau justru menjadi batu sandungan. Nah, kita jangan sembrono, jangan gampang untuk berucap ya. Saudara nggak sadar untuk berucap, ternyata itu menjadi batu sandungan. Saudara tidak sadar berucap, ternyata itu menjadi kekecewaan dan kegelisahan orang lain. Nah, itu pertimbangkan terlebih dahulu. Sebelum saudara berucap, saudara minta hikmat Tuhan, jawaban apa yang harus saya berikan? Ketika saudara diajak berkonsultasi ya, seketika saudara diajak sharing gitu ya, apa yang harus saya sampaikan? Jangan sembarangan berucap, jangan sembrono untuk berucap. Itu bisa mengecewakan orang lain dan saudara tidak menjadi berkat akhirnya. Menjadi batu sandungan. Saudara tidak merespon lagi, saudara selalu menghindar dan yang lain sebagainya. Nanti saudara malah tidak punya teman, saudara tidak punya kawan ya, bukan lawan tetapi kawan. Kalau lawan sih mudah dicari, kawan yang sukar untuk didapatkan. Tetapi saya mau mengingatkan, ketika saudara mengatakan segala sesuatu dalam pertimbangan, maka saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Waktu perkataan dan tindakan kita menjadi berkat buat orang lain, maka jalan kita senantiasa diluruskan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau jalan saudara diluruskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Maka dari itu pengajaran-pengajaran dalam sepekan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya adalah istimewa. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus belajar dan belajar melalui kebenaran firman-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari Engkau selalu mengajarkan kepada kami hal-hal yang benar. Di dalam kebenaran melahirkan kebaikan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan semuanya baik, mulai dari yang muda sampai setengah muda, setengah baya, sampai kepada orang-orang tua Tuhan yang mengikuti
online ini, di dalam renungan kita sehat, kita kuat, mereka semakin hari semakin dewasa di dalam rohani. Ketika mereka dewasa di dalam rohani, maka Engkau mempercayakan Tuhan berkat jasmani yang melimpah dengan luar biasa, baik dalam kehidupan mereka sendiri, baik dalam kehidupan keluarganya, baik dalam kehidupan orang tuanya, baik dalam kehidupan anak-anak, anak menantu, anak cucunya, sampai kepada seluruh keluarga besar. Dan mereka diberkati karena jalan mereka adalah jalan yang lurus. Engkau yang mengajarkan di dalam jalan yang lurus ini, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa yang begitu setia mengikuti pelajaran yang Kau berikan melalui renungan Kita Sehat Kita Kuat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub kiranya menyertai mereka senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan Engkau sendiri yang memberkati mereka. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.